Siva suruh masuk ulang dulu yang lain terakhir orang diskusi Jo, biar cuma 10 menit. Suruh masuk Jo yang lain orang mau diskusi. Sehat Siva. Besok orang mau apa ya? Materi critical thinking, berpikir kritis dengan apa ini? Materi MK. Oke, tadi saya ambil pertanyaan tentang bagaimana teori terkait DP kegunaan ketika orang menggunakan mixed methods. Ya, penggunaan masih tetap sama untuk di bagian sekuensial menggunakan mixed methods. Bagaimana? Dapat dengar sih sampai suara? Nah, untuk di bagian sekuensial
sequential explanatory dengan exploratory, penggunaan teori masih sama, di mana ketika orang melakukan explanatory di mana kuanti lebih dahulu dan dilanjutkan dengan kualitatif, teori itu jadi landasan, sedangkan di sequential exploratory, teori itu jadi bahan kajian. Oke, ada pertanyaan lain? It's not that I... Ada pertanyaan? Supaya terang diskusi sekarang. Kata tahu penjelasan karena sampai materi hampir 2 jam lebih ini, kata banyak sekali yang Kak ada jelaskan, dan boleh jadi ada hal-hal yang terlewatkan, atau mungkin belum mengerti secara lebih komprehensif. Harusnya ada yang boleh membatanya. Ada pertanyaan? Kamu duduk ya, sakit dikit. Oke, apa? Ada pertanyaan enggak? Makan tapi Yang suka kok mau salah ya? Pembatannya nih kok suka aku mau salah. Terserah kalau yang membatanya dalam rangka menguji atau mau cari tahu. Atau Kak yang membatanya ini, Bung? Oh iya, Kak bertanya. Nah, apa itu penelitian group comparison? Desain penelitian group comparison. Membuat komparasi berapa grup hasil penelitian sto. Kita nyanyi ikut kok tadi. Ya, muka ngaco ada lagi makan grup comparison itu. Grup comparison itu sebagai penelitian eksperimen di mana orang membandingkan antar grup. Nah, di grup comparison itu ada pre-eksperimen, quasi-eksperimen, dengan true eksperimen. Apa ada maksud? Ada pre-quasi dengan true. Pre-eksperimen biasanya orang melakukan penelitian di situasi yang tidak terlalu terkontrol. Jadi misalnya ini mau bikin penelitian, misalnya anak-anak tarbiyah lah, mau bikin penelitian perbandingan antara kelas A dengan kelas B terkait penggunaan aplikasi Zoom misalnya. Nah, orang membandingkan efektivitas mengajar pakai Zoom dengan pakai WA misalnya. Orang mau komparasi ini. Oke? Di pre-eksperimen, orang cuma pakai 2 ini. Ada grup kontrol. Grup kontrol itu grup yang nyendak diberikan materinya, diberikan kelas online sama sekali. Jadi yang satu pakai Zoom, yang satu pakai WA. Orang bandingkan antar 2 grup media. Di pre-eksperimen, kontrol yang diberikan cuma dikontrol terkait penggunaan aplikasi. Yang satu pakai aplikasi Zoom, yang satu pakai aplikasi WA. Tapi banyak kontrol, DP jumlah misalnya. Perbandingan laki-laki perempuan di dalam kelas yang pakai WA dengan yang kelas pakai Zoom.
perangkat device yang orang pakai, misalnya HP beda-beda, toh jaringan atau provider yang orang pakai, lokasi di mana orang menerima apa itu beda-beda. Jadi misalnya ada yang di Boltim, ada yang di Kota Mobagu, ada yang di Gangga misalnya, semua orang tes, satu pakai Zoom, satu pakai WA. Kan DP lokasi-lokasi ini DP jaringan beda-beda. Jadi terus nyenak kontrol DP jaringan yang orang mau pakai. Di pre-eksperimen cuma sampai situ. Sehingga bisa orang anggap sebagai eksperimen penuh. Bukan eksperimen nyata atau eksperimen yang benar-benar eksperimen. Karena yang orang kontrol cuma DP penggunaan aplikasi, tapi yang mengkontrol variabel-variabel yang bisa mempengaruhi efektivitas dari pengajaran menggunakan aplikasi Zoom dengan WA. Boleh jadi orang bilang, WA lebih efektif. Ternyata Zoom-nya jadi efektif karena satu, dorang pe kuota beda-beda, dorang pe jaringan beda-beda, DP jumlah di dalam satu kelas beda-beda. Sehingga KP penjelasan misalnya ketika pakai Zoom, tak potong-potong karena DP kondisi jaringan yang beda-beda. Nyenak dikontrol oleh kondisi jaringan. Nah, kalau orang betul-betul mau suka bikin dia jadi true eksperimen, harus dikontrol semua variabel-variabel lain yang bisa menyebabkan perbedaan efektivitas. Semua pakai jaringan yang sama, kualitas sinyal sama. Gitu ya. Nah, pre-eksperimen baru ada kuasi eksperimen. Di kuasi eksperimen semuanya di level dari yang tadi cuma. Jadi ya, apa dia? Maksud kontrol di sini berarti equality dong, kesamaan. Orang yang kontrol bagi variabel. peneliti. Bukan masalah DP kualitas ya. Orang kontrol. Oh. Kesamaan dong. Iya. Ya harus Kan nggak bilang tadi rupa jaringan ya, mesti harus sama. Kualitas, karena yang Kak minta itu DP kesamaan. Dan lain sebagainya. Kondisi, iya. Iya, no? Kesamaan. Oh. Misalnya kalau mau membawa uji ini obat corona ke pasien, toh, kan DP pasien itu minimal mesti sama. Misalnya DP stage, DP kondisi, orang seberapa hari kena, harus sama. Ntar bisa orang bilang ini obat efektif mengobati pasien corona, kalau baru yang indikasi atau baru DP stage masih stage yang masih minim lah, masih kuning biasanya. Yang di merah orang nyenak pakai. Oke, itu ya untuk yang eksperimen atau group comparison. Kalau true itu biasanya harus di lab orang making, karena cuma di lab nantinya orang betul-betul boleh mau kontrol semua jenis variabel, bukan, hampir keseluruhan variabel-variabel yang nantinya bisa mengintervensi hasil dari penelitian. Bertanya, Kak? Hasil penelitian kualitas atau enggak? Bagaimana? Hasil itu kualitas boleh mau ditentukan atau enggak? Kualitas hasil penelitian apakah bisa ditentukan atau enggak? Begitu ya? Semua desain ini, semua metode ini. Ada pertanyaan? Ya. Setiap penelitian pasti punya keterbatasannya masing-masing. Entah itu jumlah data, entah itu kemampuan dari peneliti sendiri, dana yang dia miliki, sehingga bisa menentukan hasil akhir. Penelitian, kalau Kak bilang ya, dan boleh jadi ini subjektifnya Kak, tetapi banyak juga yang berpendapat yang sama. Ini ada penelitian yang sempurna, satu. Yang kedua, ini ada penelitian yang salah. Ada penelitian atau hasil penelitian yang salah. DP hasil. DP salah ini bukan masalah DP kesimpulan ya, atau gagal, penelitian yang gagal. Orang boleh bilang penelitian gagal karena gagal membuktikan obat misalnya. Misalnya ada yang coba pakai kloroquine untuk mengobati pasien yang terkena virus corona. Ya, dorang uji klinis nih kloroquine. Dan di akhir penelitian, kloroquine ternyata yang efektif untuk mengobati virus corona. Dia nggak gagal dia dalam melakukan penelitian, cuma karena dia bisa membuktikan kalau ini obat efektif. Berarti dia berhasil membuktikan ini obat nyanda efektif. Ingat ya, ada orang yang secara deterministik berpikir,
Kalau seandainya dia gagal membuktikan sebuah fenomena atau sebuah teori, dia penelitian gagal. Kegagalan dalam sebuah penelitian diminimalisir oleh peer. Peer itu maksudnya apa? Ngoni rekan. Karena sebenarnya ngoni nggak pernah, kalau ngoni yang di kuliah-kuliah begini nggak pernah sendiri melakukan penelitian. Ada peneliti 2 dengan 3, yaitu ngoni dosen pembimbing. Dan orang bertanggung jawab untuk melakukan pembimbingan ke ngoni, untuk meminimalisir kesalahan terkait metode yang digunakan dan prosedur yang digunakan. Jadi ngoni nggak gagal. Kalau seandainya, misalnya ngoni membuktikan antar ada hubungan, yang jadi bukan gagal di penelitian, yang bisa salah adalah prosedur yang mau dipakai. Tapi orang coba minimalisir itu dengan adanya dosen pembimbing sebenarnya. Kak Ralat ya, Kak bilang tadi, bukannya ada penelitian yang salah. Ada penelitian yang gagal, tapi kesalahan dalam meneliti ada. Itu kayaknya yang lebih tepat. Tidak ada penelitian yang gagal. Prosedur yang salah ada. Dan itu pun diminimalisir. Karena semua penelitian nantinya akan diuji. Siapapun itu, bahkan guru besar ketika orang melakukan penelitian, orang harus mau proceeding, pokoknya kalau istilah. Orang harus mau bikin seminar terbuka. Di seminar terbuka itu nantinya mau diuji pada dia. Karena nantinya mau kesimpulan dari penelitian, itu akan diserang habis-habisan oleh orang lain. Dan memang seperti itu penelitian seharusnya. Harus diserang nih. Jadi Kak jaga rasaannya ketika ada dosen-dosen penguji ataupun pihak-pihak kampus yang bilang jangan terlalu serang ke anak-anak. Enggak, harus diserang. Harus diserang. Dan dia harus mampu, kalau seandainya dari semua serangan yang orang berikan terhadap hasil penelitian, mampu untuk dia gagak, mampu untuk dia tangkis, mampu untuk dia hadapi, semakin kuat dari hasil penelitian. Dan begitulah ilmu pengetahuan berkembang. Karena harus apa? Harus difalsifikasi. Masalahnya ada yang bilang kalau orang mencoba falsifikasi, orang bilang ini kalau keras anak-anak dan sebagainya. Enggak, harus difalsifikasi. Dan dia harus mampu bertahan. Karena sebenarnya dalam mengikuti ujian skripsi, tesis maupun disertasi, nilai paling besar itu adalah kemampuan ini dalam mempertahankan hasil penelitian. Lanjut. Ada lagi? Jadi kalau pertanyaan tentang kualitas, apakah penelitian harus berkualitas? Penting untuk penelitian berkualitas dan kualitas dari penelitian itu dijaga oleh banyak orang. Kampus. Kenapa? Karena hasil penelitian nantinya itu, misalnya itu jadi jurnal, dibaca secara internasional, nasional maupun internasional orang boleh mengakses penelitian hasil. So, itu rata-rata abstrak. Penelitian itu udah pakai bahasa Inggris supaya banyak orang lagi boleh mau baca dan secara internasional. Itu bisa jadi bahan ukur kualitas kampus lagi lain kali. Walaupun pendapat itu selalu 100% tepat ya. Kualitas penelitian tidak harus selalu bisa menentukan kualitas pengajaran di kampus. Tapi Kak rasa KP asumsi ini, Kak rasa bolehlah itu jadi parameter. Semakin berkualitas hasil penelitian menunjukkan kualitas dari kampus itu sendiri, karena berarti itu kampus berhasil untuk, kalau misalnya DP kualitas bagus ya di penelitian, itu kampus berhasil mengajarkan metode penelitian dengan baik, dan karena biasanya DP penelitian sesuai dengan disiplin ilmu, berarti dosen-dosen yang mengajar lain juga bagus, yang bikin sampai ini punya pandangan atau punya kemampuan yang cukup untuk melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian dengan kualitas yang baik, sehingga kualitas penelitian boleh dijadikan sebagai parameter kualitas dari kampus itu sendiri. Ada lagi pertanyaan? Supaya orang semua stop ini, ada coach, apa? Gimana dengan penelitian yang terkait dengan hukum? Oke, seperti yang Kak Susebat sampaikan tadi, hukum karena dia masuk ke humaniora, non-eksak. Rata-rata teori hukum, itu kan dia masuk proposisi atau tawaran. Bentuk-bentuk penelitian di hukum atau metode yang orang jaga pakai sebenarnya keanggap ini seperti salah satu masih masuk dalam ruang lingkup kualitatif ya. Orang bilang ada yang bikin penelitian kajian yuridis empiris, yuridis normatif dengan sosiolegal.
Itu tiga desain penelitian untuk penelitian hukum. Tapi itu masih masuk ranah kualitatif. Menurut Kak, itu masih masuk dalam ranah kualitatif. Apa beda? Bukan. Maksudnya dalam penelitian kan atau di artikel mungkin ada yang dong juga bilang menggunakan pendekatan. Nah, maksud ini bagaimana? Cuma Apakah DP dia term sama itu, dengan Pak. desain DP istilah yang orang pakai, ada yang bilang pendekatan, ada yang bilang jenis. Kok lebih suka dia masuk ke dalam kategorikan ya, bentuk abstraksi ini, kategorikan itu, dan ini berasal dari pandangan beberapa ahli, salah satunya Creswell. Metode dengan desain. Metode yang orang pakai, kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed methods. DP desain yang tadi kayak dijelaskan ada banyak. Itu cuma bahasa itu, masalah dong bilang, oh pendekatan kualitatif, pendekatan metode itu dimaksud. Ya, nah, maksudnya kan ada yang di artikel misalnya mau menyelesaikan suatu persoalan dengan pendekatan sosiologi historis, pendekatan filsafat lah. Itu DP maksud bagaimana itu? Itu dong Apa disiplin pendekatan ilmu. itu term pendekatan Dorang itu maksudnya bagaimana? itu dorang disiplin ilmu. Sorry ya. Itu dorang disiplin ilmu. Apakah orang anggap itu sebagai bentuk pendekatan? Kalau nggak pakai penjelasan di materi sebelumnya terkait paradigma filosofis, masuk itu. Nah, misalnya, dorang pakai pendekatan, dorang bilang pakai pendekatan sosiologis, historis, tetapi tujuannya untuk mentransformasikan kondisi sosial di masyarakat. Jadi misalnya begini dia, dorang bikin penelitian tentang kondisi ekonomi masyarakat Gangga misalnya, contoh itu. Dorang bilang pakai pendekatan sosiologis. Tetapi di akhir dorang penelitian dan pembahasan, tujuannya untuk mengkoreksi atau mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait peningkatan ekonomi masyarakat di Gangga. Itu dorang paradigma yang dorang pakai, paradigma filosofis yang dorang pakai, itu transformatif sebenarnya. Di luar dompet disiplin ilmu sosiologi ataupun sebagainya yang dorang anggap sebagai pendekatan. Anggap ini sebagai KP asumsi dan KP subjek, KP bentuk penjelasan ya. Bagaimana dia? Ada lagi? Historical research dari paradigma pakai konstruktif rata-rata ya. Disiplin ilmu yang orang pakai lain lagi ya, karena disiplin ilmu nantinya akan berkaitan dengan teori-teori yang dijadikan kajian ataupun bahan landasan. Nah, kalau yang penelitian hukum, mau bahan kajian dengan landasan pasti teori-teori hukum. Tapi apakah orang anggap sebagai sebuah pendekatan untuk mendekati permasalahan dan memandang itu? Nantinya mengenai pendekatan sangat dipengaruhi oleh mengenai paradigma filosofis yang ada 4 tadi. Apakah mau mendekati terkait mengevaluasi dan mengkoreksi kebijakan pemerintah untuk mentransformasi kondisi tertentu, ataukah mau cuma mau suka mengkonstruksikan sebuah fenomena secara kualitatif, atau mungkin mau suka for menguji itu dengan scientific methods. Jadi ada banyak pandangan filosofis ya, paradigma filosofis yang sebenarnya mendasari orang melakukan penelitian. And that's not, itu tidak selalu. Ini bahasa pendekatan dong banyak pakai kok masalahnya, dan sulit for orang mau kategorisasi mau pakai di bagian mana. Ada yang bilang pendekatan itu metode, ada yang bilang pendekatan yang dorang gunakan adalah pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, pangan kasus tadi dorang bilang dari pendekatan sosiologis historis. Kita yang bilang itu sebagai metode.
penggunaan term itu jadi DP technical term itu yang sering jadi permasalahan. Kak bikin contoh lah bagaimana cara penggunaan term hipotesis sering salah DP penggunaan. Di mana hipotesis seperti yang sering Kak jelaskan Pengoni, hipotesis itu technical term teknis untuk orang yang menggunakan penelitian kuantitatif. Tetapi di Pengoni ada yang kualitatif pakai hipotesis itu paksa lagi. Pakai hipotesis. Itu technical term, hipotesis harus diuji. Bagaimana cara menguji sebuah hipotesis menggunakan data-data kualitatif yang DP jumlah sedikit, kemudian orang suka jaga generalisir bahwa orang hasil ini sama di semua tanpa. And that's a problem. Itu masalah-masalah kesalahan dalam penggunaan term yang membingungkan empat orang karena sulit untuk mengabstraksi dan mengkategorisasi term ini pakai di mana, term ini pakai di mana. Itu kayak penjelasan terkait apa yang orang sering juga maksud sebagai pendekatan. Ada lagi pertanyaan? Tapi ini DP nama pakai bahasa Nah, Cina. kalau misalnya terjadi itu. Katanya boleh lewat chat lagi ya. Apa? Kan di IAIN tuh rata-rata begitu. Ada yang pendekatan. Bukan cuma di IAIN. Ada yang metode Bukan cuma di IAIN. Iya, di Indonesia. Nah, di lokal sini kan rata-rata ada yang pakai kualitatif, yang lupa Kak bilang tadi pakai kualitatif tapi ada hipotesis. Nah, itu kan kesalahan dalam prosedur penelitian toh. Iya, DP Apakah term. DP hasil penelitian Bukan prosedur, bisa penggunaan akan term. gagal? Oh, penggunaan term. Iya. Mar di DP hasil akhir dari penelitian itu Kak nggak gagal atau gimana? Kasih bilang tuh, untuk penelitian, Nggak ada dia yang nggak gagal, gagal dalam meneliti, tapi boleh salah langkah dalam prosedur meneliti. Tapi Untuk meminimalisir itu, Ngoni nggak pernah sendirian sebagai peneliti. Selalu ada peneliti satu, peneliti dua, yang mana itu Ngoni dosen pembimbing. Karena nantinya, ketika Ngoni kelar bikin skripsi, dorang itu juga peneliti. Tak masuk itu dong penama. Tasitasi dorang penama. kalau di kualitatif dia nggak ada hipotesis atau? Kalau hipotesis, apa itu hipotesis dulu jadi menurut Ngana? Perkiraan awal. Dugaan. Praduga awal. Dugaan awal. Kalau hipotesis secara definisi dugaan awal berarti semua pasti ada dugaan. Semua bikin desain penelitian pakai metode apapun, dia mau kualitatif mau kuantitatif, dia mau kuali maupun kuantitatif, tetap dia akan menduga sesuatu. Oh, ini dari hasil nanti. Oke, tapi lihat bagaimana dari prosedur, dari perbedaan prosedur antar dua ini. Mau masuk ke bab 2. Di bab 2 itu jadi bahan kajian ya teori, bukan jadi landasan. Nah, hipotesis sebagai dugaan. Apa beda dengan asumsi dan dengan opini? Kita asumsikan begini loh DP hasil. DP kelemahan dari orang DP bahasa ini boleh mau sampai ke ranah bahasa ya, bahasa Indonesia, tentang bagaimana orang ada asumsi ya. Sebagai peneliti, misalnya kamu bikin penelitian kualitatif, kamu kasih berasumsi ini DP hasil nanti. Misalnya kamu penelitian studi kasus di IAIN terkait mengenai efektivitas administrasi di sana. Oke, kita asumsikan DP administrasi di sana jelek. Kayak asumsi itu ya. Kak akan turun meneliti karena sifat penelitian kualitatif ini eksploratif, bukan for membuktikan KP asumsi yang tadi. Bukan untuk menguji KP asumsi yang tadi, secara prosedur ya. Nah, sedangkan term hipotesis, siapa Kak bilang itu sebagai term teknis, karena harus diuji. Ada HA, alternatif dengan H0. H0, Don juga bilang. Ada HA, H0. Nah, hipotesisnya berdiri sendiri, dia. Jadi ketika Ngoni menduga sesuatu, Ngoni cuma menduga A menghasilkan B, atau keadaan di IAIN administrasi pasti jelek. Tetapi ada hipotesis yang lain yang bilang administrasi di IAIN bagus. Dan kedua itu akan diuji nantinya, dan salah satunya yang akan diterima. Pengujian hipotesis pakai statistik.
Kalau statistik, DP data pasti dikuantitatifkan, jumlahnya diperbanyak. Jadi secara prosedur, hipotesis diuji menggunakan statistik, statistik itu quantifying berarti nantinya pakai penelitian metode kuantitatif. Apakah orang nggak bisa melarang orang berasumsi terkait hasil dari penelitian sebelum turun ke penelitian? Nggak bisa orang larang. Makanya yang KP materi diawali dengan paradigma filosofis dari tiap peneliti sebelum melakukan penelitian. Orang ada paradigma. Paradigma itu a set of basic knowledge to explain the world. Jadi, ada basic set pengetahuan, misalnya tadi pakai pendekatan agama misalnya, bahwa jumlah perempuan itu lebih banyak karena orang semua mendekati kiamat, itu mengambil basic set of rules yang pakai. Sehingga jumlah perempuan bukan dibuktikan secara biologis atau dipandang karena secara teori adaptasi, itu adalah hasil orang bagaimana orang DNA mau suka bertahan hidup untuk melanjutkan orang spesies manusia, tetapi karena agama sudah bilang begitu. Jadi paradigma pasti ada, paradigma filosofis yang mau dipegang masing-masing itu pasti ada. KP materi diawali dengan paradigma supaya ini bisa mengidentifikasikan kita pakai paradigma yang mana, ataupun bisa mengadopsi paradigma yang lain kalau kita pakai paradigma A misalnya, tapi kita mau suka penelitian dengan metode B, dan paradigma A-nya cocok dengan metode B, kita ganti tapi paradigma. Kita adopsi paradigma yang lain. Oke. Jadi kalau nggak bilang, dorang suka pakai hipotesis for penelitian kualitatif, apakah dia penelitian nanti di akhirnya gagal? Ya gagal. Salah prosedur, ada bagian yang salah, tapi apakah secara 100% salah? Belum tentu. Dan lain kali, DP kesalahan pun bukan hadir dari peneliti kemauan, mengenai sistematika penulisan yang perlu diperbaiki. Boleh jadi ada yang so mengerti dan so tahu dan sebagai peneliti karena dia mahasiswa, karena dia kualitatif, dia perlu pakai hipotesis. Dia perlu mentaruh DP hipotesis. Tapi sistematika penulisan di kampus mengharuskan mesti ada hipotesis. Mau bagaimana? Gagal dia sebagai peneliti. Kualitas turun? Ya. Kampus pesalah. Tahu nggak ada yang bilang. Takut aja nggak gitu orang tuntut Kampus kok bisa. Nggak ada yang bilang Iya. Ya, sih. Yuk, kan semua upload ke apa yang di materi nanti. Jadi boleh mau apa ya? Kalau kesalahan prosedur tidak menjamin kegagalan dari penelitian, yang DP penyebab penelitian itu gagal. Oke, tinggal 10 menit ini terakhir, sudah ini. Ini sebagai pertanyaan, apa yang menyebabkan penelitian itu gagal? Kalau nyata terus sih, kalau Kak. Misalnya dia cuma berhenti sampai di bab 3 tuh. Gagal loh DP penelitian. Salah prosedur, iya, ada. Tidak lengkap, iya, ada. Tetapi gagal, rasanya tidak gagal. Karena nantinya pun, ya ada. Ini DP enak desain saintis, gagal pun itu jadi bahan. Jadi misalnya KP penelitian, orang anggap gagal, orang anggap ya. Karena berhasil membuktikan. KP penelitian ini nantinya jadi bahan for penelitian-penelitian berikutnya. Supaya apa? Kenapa nggak perlu mesti mau tulis? Kenapa nggak perlu ada mau tulis mengenai bab 3 misalnya? Mengenai metode yang mau dipakai, prosedur yang mau laksanakan dalam pelaksanaan penelitian, pencarian data, dan sebagainya. Kenapa bab 3 harus mau ditaruh itu di dalam mengenai laporan penelitian? Supaya peneliti lain boleh tahu, ini satu DP salah di sini. Kita nggak mau bikin kesalahan yang sama.
Sehingga ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ilmu pengetahuan itu jadi semakin lengkap orang pengetahuan terhadap sebuah fenomena. Jadinya ada istilah gagal, karena dalam kesalahan pun orang bisa mengambil pelajaran dari orang lain di kesalahan. Dan begitulah semangat scientific method. Gak semangat kalau bercerita begini. Misalnya, penelitian, misalnya ada ribuan penelitian senior-senior di IAIN kok banyak kesalahan-kesalahan. Pelajari itu jadi ngunipi bahan supaya bikin kesalahan yang sama. Itu sebenarnya. Sehingga penelitian penelitian di bab 2 itu ada literatur review penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian dari A, B, C, D, E, F, G, DP hasil begini, metode yang orang pakai ini dia. Kasih yang menimpi pendapat di dalam situ, bukan cuma copy paste dorong abstrak, dorong kesimpulan. Dan rata-rata begitu masalahnya. Nguni nyendak review dorong penelitian. Ini lihat orang penelitian nyendak di review, copy bikin hal yang sama abis itu, padahal salah. Banyak prosedur yang miring. Nyendak berkembang lah ilmu pengetahuan. Nyendak meningkat kualitas penelitian. Oke? Masih ada 7 menit. Ada pertanyaan lain? Tinggal 3 orang. Tinggal kapi gacok-gacok ini. Yang bertahan. Ada lagi? Sipa? Sebagai kucing dia sebagai jilbab. Berarti nggak boleh jadi tidak ada kegagalan dalam penelitian, hanya saja kesalahan dalam melakukan penelitian. Iya, kesalahan prosedur. Makanya penting for mau review orang lain penelitian. Nanti kamu kasih ajar literatur mapping dengan literatur review. Apa yang perlu mau lihat dalam orang hasil penelitian, dan bagaimana mau bikin peta penelitian-penelitiannya orang, Formoni sendiri menghasilkan penelitian yang lebih baik dan mungkin baru. Nah, Kucing. ada lagi? Tinggal 5 menit ini. Satu pertanyaan terakhir, kamu orang sudahi pertemuan hari ini. Kamu makan, belum makan dari pagi. Ada tidur pagi, kan? Ada bangun jam 6:30 tadi. Pingsan. Pak. Boleh. Makan. Yang lain makan. Cici makan dengan. Oke. Stop. Ada pertanyaan? Makan. Terakhir. Sudah, Kak. Sudah? Oke. Nanti kamu upload ini materi semua di channel LDR. Kalau mau suka bawain ulang, bawain di situ. Nanti ada Google Classroom Iya, untuk pembagian materi. Oke. Ciao. Nggak dapat ikut dari pertama. Iya, boleh mau bawa ini di YouTube. Sip. Iya, Kak.